Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada topik kali ini kita akan membahas tentang bolehkah seorang istri yang sedang hamil diceraikan oleh suami di pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Nah, sahabat RHP, berbicara tentang perceraian, setidaknya hal ini menjadi jalan terakhir atau alternatif yang pamungkas. Nah, penyelesaian antara suami dan istri ditempuh bagi yang muslim, perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan agama. Begitu pula juga yang non muslim. Ya. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk dapat bercerai suami istri harus mempunyai alasan bahwa keduanya tak dapat hidup rukun. Nah, bagi yang beragama Islam, alasan perceraian dapat merujuk kepada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Jadi di dalam pasal 116 itu disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian itu diantaranya harus salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Itu alasan tersebut bisa dijadikan alasan perceraian. Kemudian dalam huruf P-nya dikatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain yang di luar kemampuannya. Nah, jadi kalau salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut itu, maka pihak yang lain atau pasangannya ini bisa beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, kemudian dalam huruf C-nya disebutkan pula bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman selama penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi apabila salah satu pasangannya, entah itu suami, entah itu istrinya, mendapatkan hukuman pidana selama 5 tahun, itu pihak pasangannya bisa mengajukan gugatan, beralasan untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, kemudian yang huruf D-nya salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat atau KDRT lah dalam bahasa sekarang, kekerasan dalam rumah tangga. Ini berat, kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara berat. Nah, ini salah satu pihak bisa mengajukan gugatan cerai. Kemudian dalam huruf E-nya salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. Jadi ketika di dalam masa pernikahan ini, kemudian salah satu pihak mendapatkan cacat badan, itu sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. Nah, itu salah satu pihak pasangannya itu boleh mengajukan gugatan perceraian. Nah, kemudian dalam huruf F-nya dikatakan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut. Jadi apabila pernikahannya berlangsung secara penuh dengan pertengkaran yang terus-menerus, ini bisa salah satu pihak mengajukan gugatan cerai. Nah, kemudian bagi yang beragama Islam, terdapat pula alasan apabila suami melanggar taklid talak. Nah, untuk alasan yang taklid talak ini hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Kemudian apabila salah satu orang murtad atau keluar dari agama Islam, ini juga bagi yang beragama Islam. Jadi poin-poin alasan tersebut pada intinya di pengadilan agama dan pengadilan negeri itu sama, alasan perceraiannya itu sama. Cuma yang membedakannya di dalam pengadilan agama itu yang beragama Islam itu ada alasan taklid talak dan murtad. Itu saja membedakannya. Ya. Nah, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, alasan-alasan perceraian ini diatur juga dalam penjelasan pasal 39, disebut yang saya sampaikan tadi ya. Nah,
mengenai bagaimana, ada pertanyaan dari sahabat AKP bahwa bagaimana seorang istri yang sedang hamil digugat oleh suaminya ke pengadilan, digugat cerai oleh suaminya ke pengadilan, apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Nah, ini banyak juga, selain ada pertanyaan ini juga banyak juga yang mengadu, berkonsultasi bahwa dirinya sedang hamil tetapi diceraikan oleh suaminya. Nah, apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Nah, jika kita mengacu kepada aturan kompilasi hukum Islam maupun dalam undang perkawinan dan peraturan pemerintahan lainnya, tidak ada satu pasal pun yang melarang suami menceraikan istri ketika istrinya sedang hamil. Jadi dengan demikian, seorang suami yang menceraikan istri yang sedang hamil itu dibolehkan. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 193 ayat 2 huruf C yang berbunyi, apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan si istri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu atau masa idahnya ditetapkan sampai si istri tersebut melahirkan. Nah, dari pasal itu bisa kita simpulkan bahwa istri yang sedang hamil boleh diceraikan, hanya saja masa idahnya harus menunggu dulu dia melahirkan. Nah, kalau kita pandang dari sisi sudut kejiwaan atau secara psikis, ini rasanya tidak adil. Seorang istri yang sedang hamil kemudian digugat cerai, misalnya alasannya hanya karena pertengkaran terus menerus sehingga sulit diatasi dan lain sebagainya. Padahal logikanya ini seharusnya ada aturan yang melarang seorang suami menceraikan istrinya ketika hamil. Karena bagaimanapun juga alasan cerainya itu sebenarnya tidak terpenuhi. Kalau dia katakan alasan terus-menerus terjadi pertengkaran, terus kenapa bisa hamil gitu kan? Kalau yang namanya pertengkar terus-menerus itu harus masuk ke dalam kategori yang benar-benar sudah pecah, perkawinan yang sudah pecah gitu kan. Perkawinan yang memang kita lihat broken marriage gitu kan. Artinya bahwa jangankan untuk melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, untuk bertemu atau bicara saja sudah malas, sudah tidak mau, si kedua pasangan tersebut sudah tidak mau. Tapi ini masih saja melakukan hubungan suami istri dan bahkan hamil gitu kan. Nah, sebetulnya ini tidak masuk ke dalam kategori yang terus-menerus terjadi pertengkaran gitu kan. Katanya mau cerai tapi masih saja sempat-sempatnya melakukan hubungan suami istri gitu kan, sehingga hamil. Nah, ini hal seperti itu sangat merugikan bagi pihak istri. Jadi saran saya sebagai praktisi hukum, sebaiknya para pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah itu memikirkan kembali agar ada perlindungan terhadap istri dalam rumah tangga. Itu harus ada pasal yang mengatur bahwa seorang suami tidak boleh menceraikan istri ketika istri tersebut sedang hamil. Karena dari pandang dari sudut kejiwaan, psikologis pun itu sangat berat bagi seorang istri yang ketika hamil ditinggalkan, diceraikan. Nah, demikian konten kali ini. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Di kolom komentar ini nanti insya Allah akan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.